Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Saudara-saudaraku, tentunya saudara-saudara yang terkasih semua dalam keadaan baik. Apapun kondisi kita, yang penting kita selalu mengucap syukur dan selalu berharap kepada Tuhan, dan biarlah pemeliharaan Tuhan selalu bersama kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang satu topik yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu tentang proses pewahyuan. Adapun pemaparan ini ditujukan untuk menanggapi klaim atau tuduhan dari seorang Ahmed Deedat tentang Alkitab sudah dipalsukan. Kita tahu Ahmed Deedat adalah seorang Muslim Afrika Selatan, menulis banyak buku yang secara kasar menyerang kekristenan. Buku-bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan beredar bebas di berbagai toko buku di Indonesia. Dan bukunya terlihat bahwa ia salah paham terhadap kekristenan, karena ia menjadikan gereja yang salah sebagai standar untuk menilai kekristenan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai seorang Kristen, kita diberikan hak jawab untuk mengklarifikasi semua tuduhan maupun klaim yang keliru dari saudara-saudara kita yang Muslim, termasuk dari seorang Ahmed Deedat, di mana Ahmed Deedat sangat dipanut oleh saudara-saudara Muslim, dan semua tulisan-tulisannya, pendapat-pendapatnya, klaim-klaimnya diwarisi sampai hari ini untuk menyerang kekristenan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen tidak percaya bahwa Alkitab dijatuhkan dari langit. Kitab Perjanjian Lama yang dipakai orang Kristen adalah kitab suci orang Yahudi yang Allah turunkan melalui penulisan Musa, Daud, dan para nabi serta imam sepanjang kurang lebih 1100 tahun, yaitu dari sekitar tahun 1500 hingga sekitar tahun 400 sebelum kelahiran Yesus. Orang Kristen tidak mau menyangkali fakta bahwa Allah memang menampakkan diri kepada Musa, dan Musa lah yang menulis kitab Taurat. Karena Jehovah adalah Allah yang Maha Kuasa, mustahil kitab yang diilhaminya tidak dipeliharanya seperti yang diklaim oleh Ahmed Deedat. Jika kitab yang diilhamkannya bisa dipalsukan atau dirusak, pasti dia bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Orang Kristen menerima kitab Taurat apa adanya, demikian juga dengan kitab Zabur atau Mazmur dan kitab para nabi. Karena kitab-kitab yang diilhamkan itu ternyata berbeda dari Al-Quran, orang Muslim bukannya berpikir bahwa jika Al-Quran diilhami, seharusnya isinya selaras dengan kitab yang lebih dahulu terilhami. Sikap yang sangat amat mengherankan, misalnya yang ditunjukkan oleh Ahmed Deedat, ia malahan menyalahkan kitab Taurat dan kitab Zabur dan berkata bahwa itu telah dipalsukan tanpa menunjukkan yang aslinya. Padahal kalau Allah Maha Kuasa, maka sudah pasti ia sanggup menjaga kitab-kitabnya. Secara logika, seharusnya kitab-kitab yang datang kemudian, jika sungguh-sungguh diilhami, maka ia akan sejalan dengan kitab-kitab terdahulu. Itulah sebabnya Injil sejalan dengan kitab Taurat maupun Zabur, sekalipun selisih waktu lebih dari 400 tahun. Sekalipun orang Yahudi menyangkalinya dan berusaha tidak mau menerima kenyataan, namun faktanya isi kitab-kitab Perjanjian Baru adalah lanjutan dari wahyu sebelumnya di kitab Perjanjian Lama.
Bahkan sangat jelas bahwa pewahyuan di kitab-kitab Perjanjian Lama belum selesai. Dan nyata sekali wahyu yang belum selesai itu kemudian diselesaikan di dalam kitab Perjanjian Baru. Kemajuan perkembangan wahyu nampaknya jelas jalurnya dari Taurat, Zabur, kemudian ke Injil. Dan kitab-kitab Perjanjian Baru ketika sampai di kitab Wahyu kemudian ditutup. Close. Beberapa ayat terakhir dalam kitab Wahyu dituliskan khusus untuk menutup proses pewahyuan. Seperti tertulis di Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ayat terkutip di atas menyatakan bahwa proses pewahyuan dari Allah berhenti hingga kitab Wahyu. Apa yang belum lengkap di Perjanjian Lama telah dilengkapi di kitab Perjanjian Baru dan itu sudah cukup. Perintah ibadah simbolik di kitab Taurat, Zabur, dan para nabi telah disempurnakan di dalam ibadah hakikat rohaniah Yesus Kristus. Domba Allah telah dikorbankan di kayu salib menanggung dosa seisi dunia. Sehingga tidak diperlukan lagi korban domba atau kambing yang disembelih di setiap hari Paskah atau Idul Adha. Ibadah simbolik telah disempurnakan ke dalam ibadah hakikat rohaniah. Penyembahan dengan badan dan secara ritual telah disempurnakan ke dalam penyembahan secara hati dan dalam kebenaran. Aneh sekali jika orang Muslim menuduh orang Kristen telah memalsukan kitab Taurat, padahal kitab Taurat berada bukan di tangan orang Kristen, tetapi di tangan orang Yahudi. Sementara itu, orang Yahudi tidak sepaham dengan orang Kristen tentang pribadi Yesus. Bagaimana mungkin orang Yahudi mau bekerja sama dengan orang Kristen memalsukan kitab Taurat untuk menyesuaikannya dengan Injil orang Kristen yang mereka tidak setujui itu? Seharusnya orang Muslim sadar bahwa Al-Quran tidak diilhami, makanya ia tidak selaras dengan Taurat, Zabur maupun Injil. Seharusnya mereka bukan menyalahkan kitab-kitab yang sudah ada, yang sudah nyata-nyata diilhami, melainkan memberi penilaian yang fair terhadap kitab yang muncul belakangan, bukan menerimanya begitu saja. Lalu, apakah seorang Muslim dilihat sebagai kalah jika ia menyadari bahwa Al-Quran tidak diilhami? Sama sekali tidak, melainkan ia menang. Karena ia menang atas tertipunya dirinya untuk hal yang sangat penting ini. Sebab jika sebuah kitab tidak diilhami, namun kita membelanya sedemikian rupa, bahkan dengan memakai kekerasan, dan nantinya kita berakhir di neraka, apakah gunanya semua ini? Apakah itu disebut untung? Jika seseorang membela sebuah novel sebagai firman Allah dan membunuh semua orang yang tidak mau mengakuinya, lalu sesudah mati ia masuk ke neraka, apakah ini disebut menang dan untung? Bukankah sebaiknya kita bersama-sama mencari kebenaran, yaitu kebenaran yang sungguh-sungguh, sekalipun itu ternyata bertentangan dengan keyakinan kita yang telah bertahun-tahun kita imani? Orang Kristen tidak merubah apapun terhadap Taurat maupun Zabur. Orang Yahudi bisa memberi kesaksian atas itu.
Karena salinan Taurat dan Zabur yang di tangan orang Kristen masih persis sama dengan yang di tangan orang Yahudi. Seandainya orang Kristen merubahnya, maka Taurat yang di tangan orang Kristen akan berbeda dengan yang di tangan orang Yahudi. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lagi pula orang Yahudi tidak berkepentingan merubah kitab Taurat dan Zabur mereka untuk disesuaikan dengan Injil karena mereka dari semula tidak menerima kitab Injil. Jadi, jika Taurat dan Zabur ternyata selaras dengan Injil dan tidak selaras dengan Al-Quran, maka yang manakah yang ada masalah? Al-Qurankah yang ada masalah? Bukan Taurat, Zabur, dan Injil. Silahkan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan untuk memeriksa Injil yang keseluruhannya terdiri dari 27 kitab. 4 kitab adalah catatan tentang kehidupan Yesus dan disambung dengan 1 kitab catatan tentang bagaimana gereja dimulai. Kemudian dilanjutkan dengan surat yang dikirim para rasul Yesus dan akhirnya ditutup dengan kitab Wahyu, yaitu kitab terakhir yang isinya diturunkan kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Mengapakah tidak ada satupun negara di dunia ini yang melarang rakyatnya membaca Al-Quran? Dan juga tidak ada satupun pemimpin Kristen yang melarang umatnya membaca Al-Quran? Karena siapapun yang membaca kesemuanya akan segera mengetahui bahwa sesungguhnya yang benar adalah Injil. Ketika seorang muslim yang tulus mau mencari kebenaran membaca Injil, ia pasti akan menemukan kebenaran. Itulah sebabnya para pemimpin Islam melarang umat mereka membaca Injil. Masih segar di dalam ingatan kita bagaimana sang gubernur Sumatera Barat menghilangkan aplikasi Injil berbahasa Minang dari Play Store. Para pemimpin muslim melarang umat mereka membaca Alkitab. Bahkan pemerintah negara Islam seperti Arab Saudi, Iran, dan lain-lain melarang Alkitab masuk, bahkan 1 lembar pun ke dalam negara mereka. Karena sesungguhnya para pemimpin muslim tahu persis bahwa jika umat mereka terangsang untuk mencari kebenaran dan membaca Alkitab, mereka akan segera tahu bahwa Alkitab adalah kitab yang sesungguhnya diilhamkan oleh Allah yang Maha Benar. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang mempercayai sebuah kitab sebagai wahyu Allah dan ternyata kitab itu betul-betul wahyu Allah, maka berbahagialah dia. Tetapi jika seseorang mempercayai sebuah kitab sebagai wahyu Allah dan ternyata kitab itu bukan wahyu Allah, melainkan hanya pengajaran manusia belaka, maka celakalah dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya berharap kita semua tidak salah memilih kitab yang harus kita percayai sebagai wahyu Allah. Karena Allah tidak mungkin membiarkan kitabnya diobok-obok oleh tangan-tangan jahil untuk merubah-rubahnya dan untuk merusaknya. Firman Tuhan berkata bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tinggal tetap. Itulah jaminan dari Allah yang Maha Kuasa untuk memelihara firman-Nya. Jadi, Ahmed Didat sudah keliru menuduh Alkitab sudah dipalsukan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekian dulu pemaparan saya kali ini tentang pewahyuan. Kita akan bertemu lagi di next video dalam topik yang tidak kalah menarik. So, teman-teman, jangan lupa untuk terus mendukung channel Noverina Solihin dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Biarlah Injil tersebar ke seluruh dunia
sehingga banyak orang diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.